Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahril dengan NIM 0603520018. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan psikologi transpersonal dengan tokoh Charles de Tart. Nah, pengertian psikologi transpersonal. Secara etimologi, transpersonal sendiri berakar dari kata trans dan personal. Trans artinya di atas dan personal adalah diri, sehingga dapatlah dikatakan bahwa transpersonal membahas atau mengkaji pengalaman di luar atau batas diri, seperti halnya pengalaman-pengalaman spiritual. Lalu kemudian di tahun 1992, dua orang pionir utama psikologi transpersonal, yaitu Lajoie dan Shapiro, melakukan penelaahan atas kurang lebih 40 definisi. Ia merangkum dan merumuskan pengertian psikologi transpersonal yang lebih sesuai untuk kondisi saat ini, yaitu psikologi transpersonal mempunyai perhatian terhadap studi potensial tertinggi umat manusia dan dengan pengakuan, pemahaman, dan perealisasian keadaan-keadaan kesadaran yang mempersatukan spiritual dan transenden. Charles de Tart. Charles Tart lahir pada tanggal 29 April 1937 di Morrisville, Pennsylvania, dan dibesarkan di Torrington, New Jersey. Ia dikenal sebagai para psikologis yang berusaha memadukan apa yang disebut sebagai pengalaman-pengalaman spiritual dengan sains, seperti ungkapannya, "I have a deep, conviction that science, as a method of sharpening and refining knowledge, can be applied to the human experience we call transpersonal or spiritual, and that both science and or spiritual tradition will be erased as a rose." Lantas ia meletakkan dasar-dasar teori untuk pengintegrasian kedua hal tersebut, sembari memaparkan karakteristik keduanya, syarat, kapan, dan bagaimana antara spiritual dan sains bisa menyatu. Manusia, menurut Charles Tart, usaha mendapatkan apa yang disebut DASC, sebuah perubahan kesadaran di mana dirinya merasa terbuka, menyatu dengan alam semesta, ada aliran energi di seluruh tubuhnya, merasakan bahwa dunia adalah satu, penuh cinta, dan waktu seakan berhenti. Hanya saja beberapa mendapatkannya melalui drugs, heroin, ganja, atau mabuk yang mempunyai dampak kerusakan fisik. Padahal lagi-lagi menurutnya ada beberapa teknik non-drugs yang bisa digunakan, semisalnya meditasi dan ritual-ritual keagamaan lainnya yang lebih baik untuk manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zarazari. Nomor induk mahasiswa saya 06035 231. Saya di sini ingin menjelaskan tentang tokoh psikologi transpersonal, yaitu Ken Wilber. Ken Wilber dengan nama lengkap Kenneth R. Wilber lahir pada tanggal 31 Januari 1949. Ia merupakan seorang filsuf dan penulis psikologi transpersonal dan teori integralnya yang terkenal di Amerika. Pada tahun 1967, ia mendaftar sebagai mahasiswa kedokteran di Universitas Duke. Pada tahun 1973, di usia 24 tahun, ia menerbitkan buku pertamanya, yaitu The Spectrum of Consciousness. Lalu pada tahun 1983, ia menikah dengan Terry Gilliam, tetapi Terry Gilliam meninggal pada tahun 1989 karena menderita kanker payudara. Lalu pada tahun 2012, ia bergabung dengan Dewan Penasehat Organisasi Kebijakan Simultan Internasional. Lalu ada teori Ken Wilber. All quadrants are level atau akal adalah kerangka dasar teori integral. Ini memodelkan pengetahuan dan pengalaman manusia dengan kisi 4 kuadran di sepanjang sumbu. Menurut Wilber,
Ini adalah pendekatan komprehensif terhadap realitas, sebuah metateori yang mencoba menjelaskan bagaimana disiplin akademis dan setiap bentuk pengetahuan dan pengalaman cocok satu sama lain secara koheren. Akal didasarkan pada 4 konsep dasar dan kategori, 4 kuadran, beberapa tingkat dan garis perkembangan, beberapa kondisi kesadaran, dan tipe. Level adalah tahapan perkembangan dari pre-personal hingga personal hingga transpersonal. Garis pembangunan adalah berbagai domain yang mungkin berkembang secara tidak merata melalui tahapan yang berbeda. Kondisi kesadaran menurut Wilber, orang mungkin memiliki pengalaman temporal dari tahap perkembangan yang lebih tinggi. Lalu tipe adalah kategori untuk fenomena yang tidak sesuai dengan 4 konsep lainnya. Wilber menggambarkan akal sebagai salah satu arsitektur yang disarankan di kosmos. Puncak model adalah kesadaran tanpa bentuk, perasaan sederhana yang disamakan dengan serangkaian ultimate dari berbagai tradisi timur. Kesadaran tanpa bentuk ini melampaui dunia fenomenal yang pada akhirnya hanya merupakan penampakan dari beberapa realitas transendental. Menurut Wilber, kategori akal, kuadran garis tingkatan, keadaan, dan tipe menggambarkan kebenaran relatif dari doktrin kebenaran dalam Buddhisme. Menurut Wilber, tidak ada satupun yang benar secara absolut, hanya kesadaran tanpa bentuk atau perasaan keberadaan yang sederhana yang ada secara mutlak. Sekian informasi tentang Ken Wilber dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lele Anggreni. Nomor induk mahasiswa saya 0603520017. Sekarang saya akan menjelaskan tentang filsafat Robert Frazer. Robert Frazer lahir pada 20 Juni tahun 1940. Ia adalah seorang psikolog sosial Amerika. Dia adalah pendiri Institute of Transpersonal Psychology, sekarang bernama Sophia University di Palo Alto, California, di mana dia adalah direktur program Master of Arts in Spiritual Guidance residensi rendah dan profesor psikologi. Frazer adalah mantan presiden Association for Transpersonal Psychology. Frazer kuliah di Red College di Portland, Oregon dari tahun 1957 hingga 1961. Dia lulus dengan gelar BA dalam psikologi. Ia memperoleh gelar PhD dalam bidang psikologi sosial dari Universitas Harvard di Cambridge yang ia hadiri pada tahun 1961 sampai 1967. Dari tahun 1963 sampai 1965, ia adalah seorang fellow di East West Center di Honolulu, Hawaii. Dari tahun 1967 hingga 1968, dia adalah seorang peneliti di Universitas Keio di Tokyo, Jepang. Robert Frazer adalah presiden pendiri Institute of Transpersonal Psychology dan saat ini menjadi profesor dan direktur program bimbingan spiritual. Dia memegang pangkat profesor dan direktur program bimbingan spiritual. Dia dilatih di Aikido di Jepang, di mana dia adalah murid pribadi dari pendiri Aikido dan memegang sabuk hitam tingkat 7, penghargaan tertinggi yang pernah diberikan kepada orang barat. Ia adalah seorang psikolog transpersonal, konsultan, pendidik, dan guru spiritual dalam tradisi Sufi. Dia mengajar dengan gelar Syekh Rakib dalam Ordo Halfeti Jerahi para Sufi dan memiliki komunitas pelajar di Redwood City, CA. Frazer dikenal karena pekerjaan perintisnya di bidang psikologi transpersonal dan atas perannya dalam mendirikan lembaga pendidikan pertama di negara itu yang didedikasikan untuk bidang penelitian dan praktik yang sedang berkembang ini. Dia juga mengajar mata kuliah psikologi spiritual dan The Wisdom of Islam di University of Physical Research Online dan juga di program MA online dari Holmes Institute Graduate School of Consciousness Studies. Dalam bukunya Psikologi Sufi yang ia tulis, ia menegaskan bahwa tasawuf adalah pendekatan yang sangat holistik
atau mengintegrasikan antara fisik, psikis, dan spirit, dan memahamkan bahwa tasawuf adalah disiplin spiritual bagi semua orang tanpa kelas dan kasta. Dalam sudut pandang sufisme, Robert Fraser telah melakukan pengembangan dari konsep nafs yang telah dirumuskan Al-Ghazali maupun Al-Hifni. Namun demikian dalam tulisannya, Robert Fraser belum menyinggung hierarki kebutuhan yang diprakarsai Abraham Maslow, terutama tingkat aktualisasi diri. Objek utama kajian psikologi adalah manusia sebagai kekayaan jiwa raga. Dalam ilmu psikologi, tubuh manusia dapat berfungsi atau bertindak bila jiwa mampu menggerakkannya dalam bentuk motif. Secara garis besar, jiwa yang bergerak yang menyatu dengan tubuh membentuk nama yang disebut diri atau saya atau dalam konsep kepribadian. Hal yang sama juga menjadi bagian dari kajian Islam tasawuf. Kepribadian atau akhlak melibatkan dua substansi yaitu raga dan ruh. Kedua zat yang berlawanan ini pada prinsipnya saling membutuhkan. Dalam hal ini tentunya istilah nafs berfungsi sebagai jembatan untuk memadukan keduanya. Berawal dari tinjauan komparatif atau bahkan menyamakan antara psikologi barat dan sufisme. Robert Fraser dalam bukunya juga menyebut istilah yang sama atau nafs. Hubungan Robert Fraser dengan psikologi adalah ia membawa psikologi transpersonal yang artinya cabang ilmu psikologi yang mengintegrasikan aspek spiritual dan transendensi pengalaman manusia menggunakan kerangka psikologi modern. Menurut Robert Fraser, asal-usul jiwa adalah alam spiritual, yang artinya setiap jiwa memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam keseimbangan jiwa. Jika kita hanya memperhatikan sebagian dari jiwa dan mengabaikan sebagiannya, maka kita akan kehilangan keseimbangan itu sendiri. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Priyanti dengan nomor induk 0603500002. Di sini saya akan membawakan tokoh transpersonal yaitu Christina Grof dan Stanislav Grof. Selamat menyaksikan. Christina Grof dan Stanislav Grof adalah sepasang suami istri yang menekuni bidang transpersonal. Mereka mendirikan jaringan darurat spiritual atau SEN, Spiritual Emergency Network, sebuah organisasi yang membantu orang-orang dalam krisis psikospiritual. Christina Grof lahir di Roanoke, VA dan dibesarkan di Honolulu. Christina Grof adalah lulusan Sarah Lawrence College, tempat dia belajar dengan ahli meteorologi Joseph Campbell dan penyair Muriel Rukeyser. Seorang ibu dan istri, dia adalah mantan guru seni, menulis, dan hatha yoga. Selama bertahun-tahun, ia juga menjadi murid dan pemuja suami Muktananda Paramahamsa, kepala silsilah Siddha Yoga. Setelah 11 tahun menikah, dia menceraikan suaminya Winston Haley, kepala sekolah Honolulu Punahou School, dan pindah ke California. Christina Grof adalah pendiri jaringan darurat spiritual dan salah satu pencipta pernapasan holotropik. Christina Grof adalah pelopor dalam psikologi transpersonal. Jenis psikologi ini memiliki pendekatan yang berbeda terhadap aspek emosional, fisik, mental, dan spiritual dari kodrat manusia. Christina dan suaminya menjelajahi bagian-bagian manusia yang diabaikan oleh psikologi barat klasik. Christina Grof memiliki trauma pada masa kecil. Ia mengalami pelecehan emosional dan seksual oleh ayah tirinya dalam jangka waktu yang lama. Dia berhasil menyelesaikan trauma ini yang meracuni seluruh hidupnya dengan cara yang luar biasa dan sangat tidak biasa. Ia menjadi pecandu alkohol selama kurang lebih 8 tahun. Christina Grof dengan ramah membagikan kisahnya, pengalamannya, dan kesulitan yang harus dia hadapi karena kondisi kesadarannya yang berubah yang terjadi secara spontan. Sejak dia masih sangat muda, dia tertarik pada yoga dan mulai memiliki pengalaman psikis dan fisiologis yang aneh. Itu adalah gejala dari kebangkitan spiritualnya. Pada saat itu, dia mengira gejala-gejala itu mengindikasikan sejenis psikosis dan dia bahkan mengira dia akan gila. Dokternya merawatnya dengan morfin dan klorpromazin selama beberapa waktu untuk mencoba mengurangi gejala.
tetapi hanya memperburuk gejala. Antropolog Joseph Campbell, salah satu mentor Christina, memperkenalkannya kepada terapis inovatif Stan Grof yang dinikahinya tidak lama kemudian. Termotivasi oleh krisis transpersonalnya sendiri atau darurat spiritual yang berupa aktivasi kundalini, ia mendirikan pada tahun 1980 di Esalen Institute The Spiritual Emergency Network atau SEN. SEN adalah sebuah organisasi yang membantu orang-orang dalam krisis psikospiritual untuk menghindari stigma psikiatris dan menemukan pengobatan alternatif. Mereka mengembangkan pengobatan alternatif untuk kecanduan, keterikatan, dan krisis spiritual dan bekerja sama dalam pernapasan holotropik. Faktanya, pernapasan holotropik tercipta dari teknik pernapasan yang dipelajari Christina. Selain itu, Christina dan suaminya menemukan cara untuk mengganti zat psikedelik untuk mengubah kondisi kesadaran pasien mereka. Begitulah cara mereka mendirikan International Transpersonal Association. Grof mengembangkan program pengobatan lengkap untuk alkoholisme dan kecanduan lainnya yang menggabungkan program 12 langkah dengan psikologi transpersonal. Mereka mengatakan, kami percaya bahwa setiap krisis psikologis dengan dukungan yang diperlukan berpotensi untuk pertumbuhan dan transformasi individu. Stanislav Grof atau biasa disebut sebagai Stan Grof lahir pada tanggal 1 Juli 1931. Ia adalah seorang psikiater Ceko, salah satu pendiri bidang psikologi transpersonal dan seorang peneliti dalam penggunaan keadaan kesadaran tidak biasa untuk tujuan mengeksplorasi, menyembuhkan, dan memperoleh pertumbuhan dan wawasan tentang jiwa manusia. Pendidikan dan karir Stanislav Grof. Stan Grof menerima gelar MD dari Charles University, kemudian menyelesaikan PhD-nya dalam kedokteran di Akademi Ilmu Pengetahuan Cekoslowakia. Kemudian ia juga sebagai psikoanalis Freudian, kepala penelitian psikiatri untuk eksperimen Spring Grof, dan sebagai presiden pendiri Asosiasi Transpersonal Internasional. Pemikiran Grof tentang psikedelik dan pernafasan. Grof dikenal di kalangan ilmiah untuk studi awalnya tentang LSD atau asam lisergat dietilamida dan pengaruhnya terhadap jiwa di bidang terapi psikedelik. Grof membangun kerangka teoritis untuk psikologi prenatal dan perinatal serta psikologi transpersonal di mana perjalanan LSD dan pengalaman emosional yang kuat lainnya dipetakan ke awal janin dan neonatal seseorang. Seiring waktu, teori ini berkembang menjadi apa yang Grof sebut sebagai kartografi dari jiwa manusia yang dalam. Menyusul penindasan penggunaan LSD legal pada akhir 1960-an, Grof kemudian mengembangkan teori bahwa banyak keadaan pikiran dapat dieksplorasi tanpa obat dengan menggunakan teknik pernapasan tertentu atau holotropic breathwork. Hylotropic dan holotropic. Grof membedakan antara dua mode kesadaran, yaitu hylotropic dan holotropic. Modus hylotropic berhubungan dengan pengalaman normal sehari-hari dari realitas konsensus. Holotropic berkaitan dengan keadaan yang bertujuan menuju keutuhan dan totalitas keberadaan. Holotropic adalah karakteristik dari keadaan kesadaran non-biasa seperti pengalaman mediatif, mistik, atau psikedelik. Menurut Grof, psikiatri kontemporer sering mengkategorikan keadaan tidak biasa ini sebagai psikotik. Grof menghubungkan hylotropic dengan konsep Buddhis nama rupa, diri yang terpisah, individu, dan ilusi. Dia menghubungkan holotropic dengan konsep Hindu tentang Atman Brahman, hakikat sejati dari diri. Jadi, dia tidak tertarik untuk mengeksplorasi konsep atau keadaan non-diri, terlepas dari kekuatan transendental yang diduga. Stan Grof telah meneliti efek zat psikedelik yang ia nyatakan juga dapat diinduksi dengan cara non-farmakologis. Grof telah mengembangkan kartografi jiwa berdasarkan pekerjaan klinisnya dengan psikedelik yang menggambarkan jenis pengalaman dasar yang tersedia untuk orang biasa saat menggunakan psikedelik atau berbagai teknik pengalaman non-farmakologis yang kuat. Menurut Grof, psikiatri tradisional, psikologi, dan psikoterapi menggunakan model jiwa manusia yang terbatas pada biografi pasca kelahiran dan ketidaksadaran individu Freudian. Model ini tidak memperhitungkan pengalaman dan pengamatan dari keadaan holotropi kesadaran yang mengaktifkan tingkat bawah sadar dan suprakesadaran yang dalam dari jiwa manusia. Level-level ini meliputi penghalang sensorik dan penghalang rekolektif biografikal,
matriks perinatal, dan dimensi transpersonal jiwa. Sekian pemaparan video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.